Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau jangan-jangan di hati mereka ada sesuatu yang menutupi dan menguncinya? Jangan-jangan hati mereka telah tertutup dan terkunci sehingga mereka tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu menerangkan tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita membaca surah Iza Jaa Nasrullah, tidak ada di situ disinggung bahwa Rasulullah akan wafat. Ketika mendengar ucapan Rasulullah itu, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq menangis. Menangis terseduh-seduh. Sehingga membuat heran sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa ini Abu Bakar menangis padahal Nabi sedang bercerita tentang seseorang yang diberikan pilihan. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya beserta seluruh sahabat-sahabat yang mulia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, ini merupakan suatu kitab. Al-Quran ini adalah suatu kitab yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kitab yang penuh dengan berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran daripadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menekankan tentang pentingnya mentadabburi Al-Quranul Karim sebagai salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain interaksi kita dengan Quran itu dengan cara membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, ada satu bentuk interaksi yang paling penting dan ini sangat menentukan, yaitu mentadabburi isi dan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk ditadabburi. Bukan sekedar untuk dibaca saja huruf-hurufnya, tapi untuk dipahami makna dan pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya. Dari pemahaman ini, maka akan muncul suatu kesadaran dan komitmen untuk mengamalkannya. Tidak mungkin seseorang akan mengamalkan Al-Quranul Karim kecuali apabila dia telah memahami ayat-ayat Allah itu. Jadi ini merupakan satu tahapan yang sangat penting dan sangat menentukan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Apabila tahapan ini tidak tercapai,
maka kecil sekali kemungkinan seseorang itu akan mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benar pengamalan. Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala kembali memperingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, atau jangan-jangan di hati mereka ada sesuatu yang menutupi dan menguncinya. Jangan-jangan hati mereka telah tertutup dan terkunci sehingga mereka tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Qur'an? Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tadabbur itu adalah tahdiqu naziril qalbi ila ma'anil Qur'an wa jam'il fikri ala ta'aqqulih. Tadabbur itu, kata Ibnul Qayyim, ketika seseorang yang telah diberikan akal oleh Allah dan pemahaman memusatkan perhatiannya kepada makna-makna Al-Quran. Ketika dia mengerahkan kekuatan berfikirnya untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tadabbur menurut Ibnul Qayyim. Dengan redaksi yang berbeda, Al-Maidani mengatakan tadabbur itu adalah at-tafakkuru syamil wal wasilu ila awakhiri dalalatil kalim wa maramihil ba'idah. Tadabbur Al-Quran itu artinya berfikir secara menyeluruh sehingga dapat mengantarkan seseorang kepada pemahaman makna dari suatu ayat dengan pemahaman makna yang terdalam dan terjauh. Jadi bukan sekedar memahami secara sepintas saja, tapi ada upaya untuk memahami secara lebih mendalam. Ini menurut Al-Maidani. Tentunya pemahaman seseorang terhadap ayat yang dia baca itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Tergantung bekal ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Makanya ada yang memahami Al-Quran sekedar terjemahan saja. Dan ini belum cukup. Perlu ada peningkatan. Aktivitas majelis ta'lim, majelis ilmu, ini perlu kita hidupkan dalam rangka memahami Al-Quranul Karim. Bukan saja majelis yang mempelajari cara baca Al-Quran, tapi harus ada majelis yang mempelajari bagaimana kita memahami kandungan-kandungan ayatnya. Ada pemahaman yang sifatnya permukaan saja, bersifat ijmali, bersifat global. Tapi akan ada juga pemahaman yang bersifat tafsili, bersifat detil dan mendalam. Jadi mentadaburi Al-Quran itu punya peringkat-peringkat. Tergantung kepada tingkat keilmuan seseorang. Semakin dalam ilmunya, maka semakin dalam pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ayat itu ada makna yang terlihat secara jelas dan nampak, tapi ada makna yang terkandung, tersirat di dalamnya. Sebagai contoh, suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat-sahabat senior tentang makna ayat atau surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Umar bertanya kepada mereka, apa maksud dari surah itu? Para sahabat-sahabat senior tadi menjelaskan secara mudah, secara gamblang. Mereka mengatakan ayat ini bercerita tentang kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian orang masuk Islam berbondong-bondong, ini merupakan kenikmatan dari Allah. Ketika terjadi Fathu Makkah, Allah memenangkan kaum muslimin. Orang pun masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka pada saat itu kita disuruh bersyukur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Disuruh bersyukur atas nikmat Allah itu. Disuruh bergembira, bersyukur, bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah.
Ini pemahaman sebahagian sahabat-sahabat senior waktu itu di sebuah majelis. Tiba-tiba di situ ada sahabat Rasulullah yang masih kecil, masih sangat muda, namanya Abdullah ibnu Abbas. Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah makna ayat itu seperti itu? Kata Ibnu Abbas, ayat itu menerangkan tentang sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita membaca surah Iza Jaa Nasrullah, tidak ada di situ disinggung bahwa Rasulullah akan wafat. Di situ hanya berbicara masalah Fathu Makkah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kemudian orang masuk Islam berbondong-bondong, kemudian Nabi diperintahkan banyak-banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah. Tidak ada di situ disinggung bahwa Rasulullah akan meninggal dunia, akan wafat, tidak ada. Makanya para sahabat senior tadi tidak mampu menjangkau makna yang terdalam dari surah itu, dari ayat itu. Dan itu diketahui oleh Ibnu Abbas, sahabat yang relatif umurnya sangat muda waktu itu. Umurnya sekitar belasan tahun, tapi dia mampu menjangkau makna yang paling dalam, karena memang Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih dalam agamanya, mengerti tentang agamanya, paham dan secara mendalam tentang agamanya, dan ajarkan kepada dia tafsir Al-Quran dan ta'wil Al-Quran. Jadi ta'wil itu adalah ketika seseorang mampu memahami sesuatu yang terdalam dari sebuah ucapan. Ibnu Abbas mampu menjangkau itu. Kata Umar ibn al-Khattab, apa yang kau katakan itu benar dan sesuai dengan apa yang aku ketahui. Bahwa surah itu, makna yang terdalamnya adalah pemberitahuan awal dari Allah Ta'ala bahwasanya Rasulullah akan wafat. Kalau agama ini sudah menang, agama ini sudah nikmat sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwa Rasul yang membawa agama ini sudah hampir selesai tugasnya. Kalau sudah selesai tugas, berarti tidak ada lagi tugas lain. Tinggal siap-siap pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat itu, makna dari surah itu. Nah, ini tingkat tadabbur tadi. Ada yang mentadaburi surah itu secara sederhana dan secara global dengan makna yang nampak, tapi ada juga yang mentadaburinya dengan makna yang terdalam, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ketika agama ini sudah menang, Rasulullah sudah menyampaikan seluruh ajarannya, tugas sudah selesai, maka ketika tugas sudah selesai, saatnya kita pulang ke kampung halaman. Rasulullah akan pulang ke kampung halaman. Jadi beda-beda pemahaman orang terhadap setiap ucapan itu. Suatu hari Nabi di sebuah majelis mengatakan, ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah. Nabi bicara dengan para sahabatnya. Ada seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah. Pilihannya apa? Diberikan pilihan yang pertama, pilihan untuk hidup selamanya, hidup abadi di dunia ini, kemudian wafat, kemudian mendapatkan surga Allah. Atau hamba tersebut memilih untuk pulang segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hamba tersebut memilih untuk pulang menghadap Allah. Itu ucapan Nabi. Nabi bercerita tentang seorang hamba yang diberikan dua pilihan, untuk hidup selamanya atau pulang segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ucapan Rasulullah itu, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq menangis. Menangis terseduh-seduh, sehingga membuat heran sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa ini Abu Bakar menangis padahal Nabi sedang bercerita tentang seseorang yang diberikan pilihan? Akhirnya, setelah sekian lama, akhirnya para sahabat mengerti kenapa Abu Bakar menangis. Akhirnya diketahui bahwasanya yang diceritakan oleh Rasulullah tentang seorang hamba itu tidak lain dan tidak bukan adalah diri beliau sendiri. Jadi hamba Allah yang diberi pilihan itu adalah Nabi itu sendiri. Bahwa Nabi diberikan pilihan oleh Allah. Mau hidup selamanya sampai sekarang, sampai akhir zaman, atau mau pulang segera menghadap Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih untuk pulang segera.
sudah rindu bertemu dengan Allah. Dialah hamba yang dimaksud itu. Dan Abu Bakar paham ketika itu, sementara sahabat yang lain tidak paham dengan ucapan Rasulullah tersebut kecuali setelah beberapa waktu. Sehingga salah seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang paling paham di antara kami. Kekuatan dia dalam menjangkau makna dari sebuah ucapan itu begitu hebat. Karena Abu Bakar Siddiq memiliki ketajaman pikiran yang luar biasa. Jadi dalam majelis itu cuma dia yang menangis. Karena dia tahu apa makna di balik itu. Jadi kira-kira seperti itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mentadabburi ayat-ayat Allah itu. Ini memang bukan tugas mudah. Tadabbur itu erat kaitannya dengan aktivitas keilmuan kita. Bekal keilmuan kita. Tidak mungkin seseorang bisa mentadabburi ayat-ayat Allah kalau seandainya dia malas menuntut ilmu. Malas mempelajari ilmu-ilmu Allah. Maka pelajarilah ilmu-ilmu Allah itu. Apakah ilmu tauhid, ilmu tentang fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang bahasa Arab, semua ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam ini semuanya bermuara kepada pemahaman terhadap ayat-ayat Allah. Dapat digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Sehingga pembacaan kita terhadap Al-Quran itu semakin baik dan semakin berkualitas. Bukan hanya sekedar kita membaca huruf-hurufnya, tapi kita juga dapat memahami makna-maknanya. Kata Hasan Al-Basri dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hasan Al-Basri mengatakan, "Wallahi ma tadabburuhu bihifzi hurufihi." Demi Allah, mentadabburi Al-Quran itu bukan dengan menghafal huruf-hurufnya. Bukan sekedar dengan menghafal Quran saja. Wa idha'ati hududi, sementara seseorang itu melanggar hukum-hukum Al-Quran. Jadi berdasarkan ucapan Hasan Al-Basri ini, bahwasanya yang dikatakan mentadabburi Al-Quran bukan sekedar baca dan hafal, tapi harus ada komitmen untuk menjalankan hukum-hukum dalam Al-Quran itu. Bagaimana kita menjalani hukum-hukumnya kalau kita tidak paham maknanya? Jadi itu maksud tadabbur versi Hasan Al-Basri, walaupun dengan bahasa yang berbeda tapi makna sama. Beliau mengatakan, hatta inna ahadahum la yaqul, seseorang dari mereka berkata, qara'tul Qur'ana kullah, aku telah membaca semua Al-Quran, sudah khatam Al-Quran. Ma yura lahul Qur'anu fi khuluqin wala amalin. Dia sudah membaca semua Al-Quran, tapi tidak terlihat Al-Quran itu di dalam perilakunya dan di dalam amalannya. Banyak orang baca Al-Quran, tapi ketika kita melihat perilaku dia, cara dia bertindak, cara dia berfikir, cara dia berucap, tidak mencerminkan Al-Quranul Karim. Maka ini bukanlah tadabbur Al-Quran, kata Imam Al-Hasanul Basri. Nah, jadi perlu senantiasa kita evaluasi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kemajuan dan progres kita tentang Al-Quranul Karim. Tidak boleh seorang mukmin itu hanya diam di tempat. Jangan sampai Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini sama saja. Kualitas pengetahuan kita tentang Al-Quran, kualitas interaksi kita dengan Al-Quran tidak ada peningkatan. Ini tidak boleh. Harus ada peningkatan. Harus ada kemajuan, harus ada progres. Interaksi kita dengan Al-Quran semakin baik. Bukan dalam tataran membaca saja, menghafal saja, tapi dalam tataran kita memahami makna-maknanya, isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim itu. Jadi kesimpulannya hadirin yang dirahmati Allah, mentadabburi Al-Quran itu adalah tafahumul makna, memahami makna yang dimaksud di dalam ayat itu. Apa pesan Allah di dalam ayat itu? Tapi pemahaman itu tidak cukup sampai di situ, melainkan harus ada komitmen untuk lil amal, untuk mengamalkannya, wan nasihah, dan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sudah kita pahami, kita berlanjut kepada tahap berikutnya, itu mengamalkannya. Sudah kita amalkan, tidak cukup sampai di situ. Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikannya dan menebarkan pesan-pesan Al-Quran itu kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita. Inilah yang dikatakan dengan tadabbur Al-Quran. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan momentum yang sangat baik, saat yang paling tepat untuk kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
Jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran Kitabullah ini. Karena itu telah disampaikan oleh Nabi SAW dan diabadikan dalam ayat Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Jadi Nabi mengatakan Quran ini suatu kitab yang ditinggalkan oleh umatnya, diboikot oleh umatnya, tidak diperdulikan oleh umatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran dan tidak memperdulikan Al-Quran adalah hajrul tadabbur, ketika seseorang tidak mau berupaya memahami Al-Quran. Kalau kita rajin baca Quran, rajin hafal Quran, tapi tidak ada upaya untuk memahami Al-Quran, kita masih dianggap umat yang meninggalkan Al-Quran. Itu berdasarkan pemahaman Imam Ibnu Katsir. Jadi tidak boleh kita tetap di sini. Kita harus melangkah maju, terus belajar, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami Al-Quranul Karim. Tidak mesti pelajarannya tafsir. Ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti pengajian hadis, itu bagian dari mempelajari Al-Quran. Karena hadis itu adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Fungsi hadis itu menjelaskan Al-Quran. Ketika ada adik-adik kita di pesantren atau di madrasah belajar ilmu nahwu dan saraf, itu merupakan bagian dari upaya memahami Al-Quran. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Di dalamnya banyak gramatikal bahasa Arab yang perlu dipahami dengan pendekatan ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu alat. Ada yang sedang belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid juga sangat diperlukan untuk memahami ayat-ayat Allah terkait dengan masalah teologi, masalah ketuhanan. Masalah malaikat, masalah kenabian yang dibahas dalam ilmu tauhid. Ketika Bapak Ibu menghadiri majelis ilmu fikih, konsultasi agama Islam tentang fikih, itu merupakan bagian dari pemahaman terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran juga salah satu muatannya adalah muatan fikih. Ada sekitar 500 sampai 600 ayat Al-Quran terkait dengan ilmu fikih, terkait dengan fikih Islam. Jadi apapun yang kita pelajari, ilmu-ilmu Islam, cabang-cabang ilmu Islam itu ada kaitannya dengan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi sungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu, tidak mengenal usia, siapapun kita, apapun profesi kita, tetap kita berkewajiban memahami agama Allah ini dengan pemahaman yang benar, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran itu semakin baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan dan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.